Halo guys, balik lagi ke podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sani Afandi dari kelas 9E. Dan di sebelah saya ada... Halo guys, nama saya Iklimah Safanabila dan saya dari kelas 9E nomor absen 12. Baiklah, kita di sini mau bahas apa ini? Nah, kali ini kita bakal bahas sistem kekerabatan. Tentunya kita nggak cuma berdua doang nih, teman-teman. Kita juga ditemenin teman-teman kita. Halo guys. Hai. Hai. Nah, di sebelah sini ada... Perkenalkan, nama saya Udita Lutwahya, nomor absen 25 dan 9E. Halo guys, nama aku Dina Ini absen 23 dari 9E. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Ferdianto dari 9I. Perkenalkan, nama saya Muhammad absen 13 dari 9E. Yang dimaksud dari sistem kekerabatan itu? Nah, sistem kekerabatan itu merupakan suatu hubungan sosial, suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi karena keturunan dan perkawinan. Setahu aku, sistem kekerabatan itu ada 3. Yang pertama ada matrilineal, dan paternal. Untuk kali ini kita bakal bahas sistem kekerabatan secara patrilineal dan matrilineal dulu ya guys. Nah, menurut Mas Davin, apa sih yang dimaksud dengan sistem kekerabatan secara patrilineal itu? Oke, patrilineal itu adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau pihak laki-laki. Nah, jadi dalam sistem ini kedudukan si laki-lakinya lebih tinggi dari kedudukan si perempuannya. Iya, jadi sistem patrilineal ini pada umumnya digunakan pada masyarakat Batak, Bali, Ambon, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan patrilineal. Mungkin kita sekarang akan lanjut pada pembahasan sistem kekerabatan matrilineal. Nah, matrilineal itu sendiri kayak gimana sih Mbak Oka? Jadi, sistem kekerabatan matrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis lahir dari ibu. Ya, jadi sistem patrilineal lebih dominan dari ayahnya dan sistem matrilineal lebih dominan dari ibunya. Oh iya, jadi begitu ya Lin. Jadi sistemnya yang matrilineal itu pihak perempuan lebih tinggi daripada pihak laki-lakinya. Oke. Nah, Ukta, sistem matrilineal itu biasanya digunakan oleh suku mana aja? Sistem kekerabatan matrilineal di Indonesia digunakan di suku Petalangan, suku Minangkabau, dan suku Semenanjung. Oh, matrilineal itu biasanya digunakan oleh suku Minangkabau ya, Kak? Oh, ngomong-ngomong soal Minangkabau, mama aku asli sana. Jadi, kenapa mama aku bisa lahir di sana? Ceritanya itu, aku kan merantau ya, jadi pindah tugas ke Cisangkar, Minang. Nah, di Minang itu mamaku lahir, maksudnya aku lagi mengandung dan lahir di sana. Nah, tapi kan aku sama uti aku bukan asli sana ya, cuma mamaku doang yang lahir di sana. Jadi mamaku pas menikah itu nggak menggunakan sistem keturunan matrilineal itu, tetap menggunakan adat Jawa, tidak pakai adat Minang. Tapi aku tahu sih sedikit-sedikit soal matrilineal itu di adat Minang kayak gimana. Contohnya kayak cara pernikahan jadi proses pernikahan secara adat Minang itu yang pertama diawali dengan marese itu kalau bahasa Inggrisnya mungkin lamaran ya. Jadi itu kalau di adat Jawa itu kan biasanya lamarannya pihak laki-laki datang ke pihak perempuan. Kalau marese itu pihak perempuannya yang datang ke pihak laki-laki, jadi yang melamar itu pihak wanitanya. Nah, terus yang kedua ada proses pernikahan dalam adat Minangkabau itu dimulai dari proses marese. Marese itu adalah lamaran. Kalau di adat Jawa itu yang melamar adalah pihak laki-lakinya datang ke pihak perempuannya. Tapi kalau di adat Minang itu pihak perempuannya datang ke pihak laki-lakinya. Kemudian ada proses maminang dan batimbang tando. Nah, itu tuh adalah proses tukar menukar barang berharga atau semacam kayak mahar itu. Kemudian ada malam bainai. Dalam malam bainai ini adalah proses penghiasan kuku pengantin dengan daun pacar. Itu jadi daunnya ditumbuh lalu dihias di kuku pengantin. Setelah itu ada majapu para marapulai. Jadi itu tuh pihak wanitanya menjemput pihak laki-lakinya, kemudian baru melakukan proses akad dan
disanding di pelatihan. Kemudian kalau di suku Jawa itu proses perkawinannya kayak gimana sih? Di suku Jawa secara umum sistem kekerabatan yang dominan di Jawa adalah sistem kekerabatan bilateral. Artinya keturunan seseorang ditarik baik dari garis ayah maupun ibu. Sistem ini lebih fleksibel dan memungkinkan individu memiliki hubungan yang sama kuat dengan kedua belah pihak. Mengapa sistem matrilineal kurang di Jawa? Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama, pengaruh Hindu Buddha. Maksudnya agama Hindu Buddha Nusantara membawa sistem patrilineal yang lebih menonjolkan peran laki-laki dalam garis keturunan. Yang kedua adalah struktur sosial. Perkembangan struktur sosial Jawa yang lebih mengarah pada masyarakat agraris, di mana kepemilikan tanah seringkali diwariskan secara patrilineal, juga mempengaruhi sistem kekerabatan. Dan yang terakhir adalah pengaruh Islam. Islam yang masuk ke Nusantara juga membawa sistem patrilineal dalam beberapa aspek hukum dan waris keluarga. Cara melamar orang di Jawa, pertama ada proses congkong, proses di mana keluarga mempelai pria mengutus perwakilan dari keluarganya untuk bertanya. Tujuannya untuk mencari informasi lebih dalam. Selanjutnya ada proses selar, di mana perwakilan keluarga mempelai pria masih belum juga mendapatkan jawaban. Ada jawab pencantuman nama orang tua, khususnya ayah, memiliki makna yang sangat penting. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keluarga, garis keturunan, dan identitas seseorang. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencantumkan nama dalam adat Jawa. Yang pertama adalah nama keluarga atau marga. Nama marga ini biasanya diturunkan dari pihak ayah. Yang kedua, menunjukkan asal-usul kekerabatan seseorang dengan kelompok keluarga yang lebih besar. Dan selanjutnya, nama diri. Nama diri seringkali diberikan dengan makna tertentu seperti harapan, doa, atau karakteristik yang diinginkan. Yang ketiga adalah gelar kehormatan. Gelar kehormatan seperti Mas, Mbak, Pak, atau Bu. Ya Mas, Bapak. Digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua atau memiliki makna sosial yang lebih tinggi. Cara mencantumkan nama orang tua dalam berbagai konteks. Yang pertama adalah dalam percakapan sehari-hari. Seringkali digunakan panggilan seperti bapak, ibu, simbok, ya, mbah, dan lain. Nama lengkap orang tua yang mungkin disebut dalam konteks perkenalan atau cerita keluarga. Yang kedua adalah dalam dokumen formal. Nama lengkap ayah biasanya dicantumkan dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen resmi lainnya. Nama ibu juga dicantumkan, namun mungkin tidak seperti nama ayah. Yang ketiga adalah dalam upacara adat. Nama orang tua, terutama ayah, sering disebut dalam doa, mantra, atau pidato selama upacara adat seperti pernikahan, keselamatan, atau peringatan kematian. Contoh pencantuman nama orang tua dalam kalimat Jawa. Kula putra saking bapak. Di sini dicantumkan nama ayah dan ibu. Misalnya saya adalah anak dari bapak bla 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 dan nama ibu bla bla bla. Ingkang ngendika putra punika putra ketiga saking bapak. Oke, yang berbicara itu adalah anak ketiga dari bapak tersebut. Makna dibalik pencantuman nama orang tua adalah menghormati leluhur, menegaskan identitas, memperkuat ikatan keluarga. Kesimpulannya adalah pencantuman nama keluarga dalam adat Jawa memiliki makna yang sangat dalam dan mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa. Dengan memahami hal ini, kita lebih dapat menghargai kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh adat Jawa. Terima kasih. Jangan lupa makan dok Tiap hari. Udah sekian dari podcast. Ayo bareng ya ngomongnya. 1, 2, 3. Sekian dari podcast kami. Terima kasih. Dadah. Dia mau disebut deh. Kok bisa nggak Kong, jangan nih, aku lagi
lagi rekam ya. Menunjukkan asal usul dan kekerabatan seseorang. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini pasien baby jumbo. Ya, pasien ODGJ. Pasien baby jumbo. Ini batuk ginjal. Kakek ucol ya.